Ayo support Pecah Telur dengan gabung membership level 1, level 2, atau yang level 3. Ini yang paling menarik untuk teman-teman baik pebisnis pemula atau pebisnis menengah. Klik tombol subscribe dan juga gabung atau join di bawah. Terima kasih, selamat menonton video persembahan dari kami. Sampai pada akhirnya mama saya yang terucap, siapkan untuk bercerai. Mama saya yang langsung mental seperti itu. Jadi pada saat saya mau ngambil pisau, entah kenapa saya ketahuan. Jadi saya balikin lagi, saya ke kamar, saya ngeliat anak saya. Ketika itu saya dekap anak saya, terus saya baru sadar. Ya Allah, kenapa saya hampir selesai, iman saya di mana? Saya ngeliat ayah saya tuh kayak, bukan ayah saya. Kalau dibilang, ya Allah kok kenapa jadi ayah saya kayak gini gitu. Itu kan bukan mau kita ya gitu ya mas. Saya bekerja memang untuk sosial, bukan karena profit. Saya nggak kepengen Vina-Vina yang dulu, ya beneran keluar dari dunia, beda alam gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Akhirnya saya merangkul mereka semua. Bahkan ada satu penulis ya yang sudah terkenal, itu pengen ngebukuin kisah saya. Kemarin ketemu di Independence Woman, acara Woman Support Woman, itu orang terkenal sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vina Mairita. Tempat tinggal saya di Jakarta Selatan. Aku adalah pendiri dari Zahin Digital Agency dan kebetulan udah merambah ke komunitas, yaitu namanya Zahin Community. Orang yang jatuh, orang yang sempat mau bunuh diri, orang yang sempat kayak nggak punya kesempatan hidup, maunya selesai aja karena kecewa. Karena menurut Vina waktu itu Allah nggak adil. Kenapa bisa ke Vina gitu? Di saat sudah mendapatkan yang kita pengen, tapi Allah malah ya ibarat gelas kaca, gelasnya hancur. Setiap bencana yang kita alami itu kerusakan dari kita. Artinya manusia yang berbuat. Saya pernah membuat kerusakan. Artinya kerusakan saya kepada Allah. Ya saya banyak dikasih nikmat, tapi saya lupa. Saya sholat jadi nggak pernah. Bahkan dulu sempet ya hijab, cuma ya gitulah gitu. Masih hatinya belum ke Allah banget. Makanya setelah kejadian itu ya mungkin Allah cemburu. Kenapa saya lebih besar kasih sayangnya kepada makhluknya. Jadi saya tuh merasa dulu durhakanya adalah saya menikah memang bukan atas keinginan saya sebenarnya. Jadi artinya itu sudah dirangkai sama orang tua saya. Memang dulu suami saya, sahabat saya juga. Dan beliau yang mungkin menurut ayah saya yang cocok bagi saya. Karena saya orangnya alpha woman ya. Nah dia yang selalu ngalir, adem kayak gitu mas. Jadi selalu ngimbangin. Di saat itu saya menikah pun, pas ijab kabul pun saya merasa kayak, mohon maaf nih ada kata kasar ya di hati saya. Kok gue nikah sama dia gitu. Tapi nih badan gak bisa nolak. Udah jadi istri orang gitu loh mas. Kayak menentang takdir yang udah Allah kasih. Jadi Vina tuh tidak menerima itu awalnya. Prosesnya sangat sulit karena saya basicnya sangat tomboy. Saya tidak pernah pacaran. Saya orangnya sangat independen dari dulu gitu. Memang anak lapangan saya tuh sukanya. Luar biasa. Jadi ketika anak tomboy disuruh nikah, ngurusin anak orang. Udah gitu, ya nggak ngerti kan caranya kasih sayang. Saya jujur aja saya nggak pernah merasakan kasih sayang ke orang. Apalagi mencinta itu nggak pernah. Gitu dalam hidup saya tuh kayak hampa aja. Bukan dalam artian saya lesbi, enggak. Saya pernah suka juga sama orang gitu. Cuma pada saat saya menikah, tapi bukan keinginan saya gitu. Jadi merasa kayak, aduh ini gimana ya rasanya. Ya tapi kan sudah takdir Allah balik lagi. Ya saya menerima kodrat saya sebagai wanita. Dan saya berusaha untuk merubah sifat jelek saya itu. Saya berusaha untuk gimana caranya saya bisa melayani suami saya. Ya udah seiring berjalannya waktu, ya saya mengabdi. Akhirnya saya nggak kerja tuh selama 6 tahun selama pernikahan. Saya berusaha menjadi wanita, menjadi seorang ibu. Setelah kosong 4 bulan itu saya bingung ngadepin anak yang sering sakit-sakitan, ngadepin masalah ya cekcok lah keluarga gitu, nggak pernah akur lah segala macem gitu. Jadi kayak aduh pengen cerai. Jadi udah dari alam bawah sadar saya tuh kayak pengen cerai dari awal nikah. Saya nggak bisa ngomong kesini ya karena saya nggak mau buka aib itu. Intinya saya merasa tidak menerima kodrat saya, tidak menerima takdir saya itu mas. Saya yang telat di situ. Saya menerima kayak, oh ternyata mungkin kerusakan saya dari awal seperti ini ya. Menikah bukan karena ibadah.
dari awal nikah sampai perjalanan 6 tahun itu kita memang pasang surut ya. Sampai pada akhirnya tuh titik balik saya lagi sama Allah, dikasih nikmat. Jadi tuh rezeki suami tuh naik turun, tapi sekalinya naik tuh langsung sudah mencapai di atas. Mungkin orang melihat ya di sosmed tuh ngelihat kita tuh couple goals, udah mencapai semua itu. Tapi mereka nggak tahu kan di dapurnya saya mengalami seperti apa. Dan saya tidak mau membuka itu, artinya menjadi konsumsi saya aja. Jadinya setelah saya mendapatkan kapal saya goyang, kapal saya ditabrak sama batu gitu di lautan, bocor semua. Ya di situ ada anak saya. Udah 2. Saya baru lahiran 3 bulan. Apa yang saya bisa perbuat? Saya mau nyari 6 bulan tuh nggak nemu, Mas. Sampai pada akhirnya saya mau lompat terjun dari kapal itu, ya saya menyerahkan diri saya aja. Saya merasa kayak, ya udahlah, selesai aja. Toh juga, maksudnya Allah nggak adil. Allah nggak sayang gitu. Kenapa saya udah dapet, terus malah dilepasin lagi? Kenapa pas saya mau berubah menjadi istri yang mau mengabdi sama suaminya? Istri yang beneran mau ngelayanin, istrinya yang beneran mau. Semakin kita dekat, ujiannya semakin itu yang diambil sama Allah, Mas. Jadinya yang diuji, apa yang saya takut hilang, yang diambil. Itu yang membuat saya ingin lepas dari dunia. Di momen saya tahu ketika kebenaran itu terjadi di hadapan saya, masih baby blues, rasa operasi masih sangat sakit, saya denial, dan saya berusaha untuk kayak, gak mungkin ya, orangnya baik, soleh, kayaknya nggak mungkin. Tapi itu yang saya hadapi. Pada saat itu Allah nunjukin, Mas. Semakin saya gelar sepertiga malam, Allah semakin nunjukin dari arah yang tidak duga-duga. Sampai pada akhirnya mama saya yang terucap, siapkan untuk bercerai. Mama saya yang langsung mental seperti itu. Tapi saya takut minta izin sama ayah saya. Karena ayah saya terlalu sayang sama beliau. Akhirnya saya minta restu sama orang tua saya sujud, saya nangis, saya bilang, saya sudah tidak berdaya untuk bisa bersatu lagi. Saya minta izin untuk berpisah. Jadi pada saat saya mau ngambil pisau, entah kenapa saya ketahuan. Jadi saya balikin lagi, saya ke kamar dan saya ngeliat anak saya. Ketika itu saya dekap anak saya, terus saya baru sadar, ya Allah, kenapa saya hampir selesai, iman saya di mana? Jadi ngerasa kayak ternyata kesendirian saya itu ada Allah gitu. Ada orang tua saya udah merasa saya bingung cerita ke ayah saya takut ayah saya stroke, saya takut overthinking, Mas. Tapi hal itu yang terjadi akhirnya setelah saya mengutarakan itu, bertahan 2 tahun, akhirnya ayah saya juga kena apa yang benar-benar saya takutkan ayah bermasalah psikis dan lain-lain, ya itu yang terjadi. Qadarullahnya memang titik balik saya adalah ketika saya melihat anak saya yang baru lahir. Karena kalau saya meninggal, siapa yang mau ngerawat? Dibilang trauma, mungkin rasa percayanya ya, yang sulit menerima orang lain gitu. Kalau kita ditinggal meninggal mungkin masih aman ya. Makanya sekecewa itu, makanya kita tidak boleh bergantung kan sama manusia. Itu yang akan kita dapatkan kekecewaan. Nah, pada saat itu memang sampai sekarang ya, mungkin kalau ditanya mau nikah lagi, saya bilang kita jalanin aja gitu. Jalanin mana yang jadi takdir Allah yang terbaik. Artinya dibilang trauma ya enggak. Karena basicnya memang saya yang enggak ada laki-laki pun saya tetap jalan gitu. Pada saat saya terpuruk, saya harus bisa menjadi wanita yang tinggi. Gimana kita jatuh bisa melompat lebih tinggi lagi gitu. Karena kalau kita jalannya lurus, sampainya pelan. Tapi kalau kita jalannya gelombang, itu bisa, kalau ibaratnya bola tuh pantulannya cepat ke mimpi kita. Kehidupan single mom itu berat ya. Apalagi hari ini saya baru menerima laporan dari orang tua yang ngelaporin anak saya gitu. Saya ngerasa kayak, itu bukan salah anak saya, itu salah saya. Itu nge-recall saya. Mungkin saya terlalu sibuk sampai akhirnya dia berbuat seperti itu. Mungkin meminta perhatian saya. Itu yang menjadikan single mom itu berat. Karena kita punya satu kaki. Gimana kita memposisikan ayah, ibu. Dan nafkah pun awal masih dikasih ya. Mungkin sekarang saya diajarkan sama orang tua saya. Bahwasanya dulu saya berantem, mumet, harta gono gini, dan lain-lain segala macam. Itu rezeki saya seret ketika mama saya bilang, saya inget banget saya lagi gila, Mas. Saya bilang diri saya gila. Kenapa diri saya gila? Dulu berat saya 95 kg, turun 35 kg dalam waktu 2 bulan. Saya menjadi orang gila, saya teriak-teriak, saya kayak lempar-lempar barang. Iya itu tinggal masukin ke rumah sakit jiwa aja sebenarnya. Tapi itu cepet, Mas. Cuman sebulan saya merasakan itu. Rasanya saya mau ngelampiasin ke mantan saya kan nggak bisa.
Tapi kan saya melakukan itu kan kasihan anak saya. Ya akhirnya kan saya berusaha untuk mendapatkan circle. Alhamdulillah dirangkul sama Kak Intan Elita ya. Dia public figure juga sekaligus psikolog yang membantu saya. Dimana ketika saya jatuh, Kak Intan Elita membantu saya untuk bisa bangkit lagi. Sampai akhirnya saya dipanggil podcast pertama kali di Titik Putih. Di situ teman-teman bertanya karena 8 bulan saya off sosmed, hilang. Orang mengiranya saya meninggal. Saya kena COVID. Karena saya serame itu mas di sosial media. Apa-apa saya posting. Pas saya hilang 8 bulan, orang Vina meninggal ya. Saya nggak pernah ngabarin semua orang. Saya benar-benar kayak hidup di goa. Saya nggak mau ngeliat orang luar, saya nggak mau lihat lingkungan luar. Menurut saya bisa semakin sakit kehidupan saya melihat teman-teman saya yang bahagia. Menurut saya itu dulu ya. Kalau saya merasa semua pekerjaan itu semuanya halal ya. Dulu saya nggak tahu mau kerja di mana mas. Ya istilahnya ya gitu. Bersih-bersih dari rumah ke rumah saya pun saya mau. Karena gini mas, sugesti orang ketika lu nggak bisa kerja di mana-mana, lu nggak diterima, itu kan ngedown. Kita lagi ngedown, diperes sama kata-kata afirmasi negatif kan jadinya nggak pede untuk bisa berkarya lagi di luar gitu. Sedangkan saya cuman berpikiran ini aja lah, di restoran aja lah gitu, yang penting halal. Saya sampai mikir kayak gitu, tapi ternyata ada kesempatan yang Allah kasih saya. Sampai pada akhirnya alhamdulillah istilahnya gayung bersambut. Saya sampai bilang saya nggak perlu dibayar di kerja, saya nggak perlu dibayar gitu, karena saya udah nggak dinafkain. Saya juga dikejar hutang sampai ratusan juta. Bukan hutang saya sebenarnya mas, ya sampai hampir 1,2 ya hutangnya. Dan saya harus melunasi itu, mau nggak mau. Karena kalau saya tidak melunasi itu, ada 2 hati yang akan rusak mas nantinya. Gitu, 2 hati yang akan nanti ke depannya menyakitkan dia ketika dia tahu masuk bui atau narapidana itu sangat sakit mas menurut saya. Jadi saya jual rumah saya jual mobil saya, semuanya saya nggak punya tabungan. Saya sebegitu abis-abisannya buat membela. Ya pada akhirnya saya ditusuk lagi, diabisin lagi. Jadi ya udah, ditambah lagi ayah saya sempat kabur dari rumah. Nggak tahu kemana, ditemuin sama orang, dia udah basah kuyup bajunya. Saya lagi syuting di luar gitu, itu udah berbentuk agensi ya. Saya kalau ngomong orang tua kadang sakit. Ya Allah, bismillah ya. Ketika itu memang saya ngeliat ayah saya tuh kayak, bukan ayah saya. Kalau dibilang, ya Allah kok kenapa jadi ayah saya kayak gini gitu. Itu kan bukan mau kita ya gitu ya mas. Tapi setelah saya sadar lagi, ya Allah, ya memang udah takdirnya. Jadi apa yang saya jalankan ya memang buat orang tua saya dan anak saya. Itu sebenarnya. Jadi bukan artinya saya strong di luar, saya juga nggak punya hati. Tapi saya harus bisa berdiri sendiri, saya harus bisa menafkahi anak-anak saya. Terutama ya saya bisa melihat ayah saya. Sebenarnya saya bukan tipe orang yang bisa mengutarakan rasa sayang. Saya tipe orangnya susah ngomong itu, which is itu ke orang tua saya sendiri. Rasa sayang itu adalah rasa sayangnya saya bekerja keras, mas. Saya membuktikan untuk saya bisa menafkahi kedua anak saya, keluarga saya. Saya mau bilang sama orang tua saya, terutama sama ayah saya, rezeki itu dari Allah, bukan hanya dari suami. Jadi ketika tidak ada suami, bukan berarti kita nggak punya rezeki. Kita masih punya anak dan orang tua. Kalau hati kita tulus, ikhlas ke sana, insya Allah, Allah kasih. Hutangnya orang itu ya saya nggak tahu ya udah lunas atau belum, tapi yang jelas hutangnya dia ke saya belum lunas. Hampir 500 juta, tapi saya sering sharing sama yang punya banyak ilmu ya pastinya. Gimana caranya saya bisa mengikhlaskan 500 juta? Itu uangnya besar loh mas. Kalau kita lihat saya udah bisa nyekolahin anak saya sampai kuliah, itu deposito 500 juta. Tapi apa yang saya dapat? Mama saya cuma suruh bilang, udah ikhlasin. Kita ngomong ikhlas belum tentu di hati saya ikhlas. Tapi untuk mencoba ikhlas, kenapa enggak? Artinya kalau saya nggak ikhlas, saya tuntut sampai pengadilan supaya balik. Karena ada bukti-bukti ya, walaupun berdata, tapi saya masih bisa nuntut. Tapi apa yang orang tua saya ajarkan balik lagi. Hanya dunia hanya titipan. Itu 500 juta. Kalau mau dibalikin dia dari pinjol, ngerampok, nipu orang. Itu masuk ke darah anak-anak. Ya itu cucu-cucunya, ya mama nggak rela. Lebih baik dapat istilahnya ya, istilah kasarnya sebulan secukupnya dibanding kita dapat tapi bukan nggak tahu itu hasil haram atau halal gitu loh mas. Artinya saya beranjak dari situ dan dikuatkan sama beberapa spiritual pastinya lah. Udah dibilang ikhlasin, insya Allah
niatnya buat ke akhirat aja, jadinya kan tabungan akhirat transfernya ke sana. Gitu. Pekerjaan saya yang didapat adalah jadi freelance di senior saya yang bekerja di Rans Entertainment. Iya, saya selalu sebut Bang Ubay, senior saya di RCTI, ada Bang Abbas juga gitu. Beliau itu adalah senior saya di sana gitu. Dia juga sempat shock. Ya udah, tapi beliau memang agamanya bagus ya, jadi nggak pernah ngorek-ngorek kenapa. Jadinya ya udah sini ikut sama abang, dia bilang gitu. Saya nggak pede mas, karena saya 6 tahun nggak pernah kerja dong. Saya melihat kamera 1, kamera 2, lighting 1, lighting 2, monitor dan lain-lain CGI. Kan saya harus nge-recall lagi ini gimana caranya gitu. Tapi beliau tidak membuat saya patah arang, akhirnya ikut kerja. Akhirnya saya ketemu lagi mas sama, Masya Allah, sama senior-senior saya di RCTI, di Global TV itu kayak, wah Vina jadi production assistant, karena dulu basic saya di MNC itu adalah PA, production assistant gitu. Jadi saya tidak mau untuk mendapatkan pekerjaan yang notabene-nya di luar ranah saya, karena saya 6 tahun mas. Saya takut nanti mengecewakan senior saya, jadinya ya saya ikut aja. Sampai saya bingung, saya di kerjaan saya ngerjain apa ya, kayak cuma datang doang mas. Yang ngerjain ya mereka-mereka juga gitu. Kan jadi kayak ya udah sini ngeliatin lagi. Jadi memang saya dirangkul lagi sama mereka. Itu adalah satu nafas baru ketika saya 6 tahun nggak pernah boleh silaturahmi sama siapapun. Ya hidupnya kayak disangkar lah, ibaratnya burung disangkar terus keluar lagi ketemu udara kan, pohon ketemu pohon, jadi kayak dapet oksigen lagi. Production assistant itu asistennya orang-orang yang produksi. Jadi kita yang ada baterai habis ya kan, kita yang backup, sama kayak runner sih sebenarnya. Kalau orang produksi pasti tahu ya, lebih kepada nge-backup datanya, mempersiapkan materinya untuk yang tayang di switcherman atau directornya sebelum naik tayang. Nah kita nih yang siapin template-nya supaya naik tayang gitu. Jadi sebelum kita produksi suatu tayangan, ya itu yang kita persiapkan gitu. Jadi kayak sebelum kita masak, ya kita yang motong-motong bawang, wortel, kayak gitu-gitu sih. Saya pisah itu Oktober 2021, tapi saya belum dapet kata cerai. Istilahnya cerai sah negara itu belum ada. Masih digantung setahun. Tapi saya merasa kayak saya nggak bisa kan digantung gitu. Sebagai alpha woman juga nggak bisa dong kayak gitu. Akhirnya ya saya rundingan dan alhamdulillah ayah saya juga udah setuju. Saya yang gugat cerai udah selesai. Ya saya pikir kan selesai di situ aja. Ternyata kan ya masih banyak lah kerikil-kerikil dan batu itu yang ngelemparin saya dari luar gitu. Artinya banyak fitnah, banyak yang ingin membuat saya, ya udah jatuh, ya udah lu ngapain lu keluar lagi gitu, udah mati aja istilahnya gitu. Ada yang kayak gitu mas, banyak, serius. Sampai saya juga kaget kayak, saya bukan tipe orang yang pengen diterima kasih sama orang, tapi saya ketika di posisi atas saya tahu, saya dikerubutin orang sama orang itu. Mereka ngambil manfaatnya, saya membuka lapangan pekerjaan untuk teman-teman saya. Ketika saya mendapatkan masalah itu, mereka hanya diam, seakan tidak melihat saya. Manusia ya. Aktivitas saya setelah saya mendapatkan pekerjaan freelance yang dari senior saya itu, saya bekerja di agensi. Saya 2 minggu langsung alhamdulillah diterima dari Ega, adik kelas saya di 46. Terima kasih Ega sudah membuat kesempatan saya untuk menimba ilmu dan sekolah di agensi yang dia bekerja. Salah satunya dia juga sering ngajarin saya gitu. Akhirnya selama berapa ya, mungkin 7 bulanan ya, saya terpaksa resign karena mbak saya pulang, anak saya nggak ada yang jagain. Ya kan ini masih ASI. Saya di situ nggak bisa support lagi ASI karena saya waktu itu hampir harus dioperasi. Dokternya bilang ini harus dioperasi, harus dibedah. Kalau kamu nggak selesai di sini stresnya. Tapi kodarullohnya alhamdulillah dia hilang sendiri mas. Alhamdulillah ya, dengan minum obat dan pola pikir saya itu hilang, nggak jadi dioperasi. Dan akhirnya saya bekerja di agensi itu banyak bolong gitu loh mas. Jadi saya ngerasa kayak saya nggak punya tanggung jawab penuh di sana, ya saya mengundurkan diri gitu. Padahal yang punya juga nggak berkeinginan untuk saya resign, tapi ya apa mau dikata, saya harus resign. Dan di situ saya tidak ada pekerjaan mas, hanya freelance di 3 bulan sama orang Perancis. Waktu itu kebetulan sepupu saya, abang saya tuh Riko membawa project itu. Tapi setelah selesai dari agensi itu, ya saya jobless, bener-bener jobless. Uangnya masih disuntik sama ayah saya. Tapi kan saya berpikir, mau sampai kapan saya disuntik gitu kan. Di saat itu ayah saya belum kena mental, masih sehat.
Pasca resign, setelah saya booming di podcast itu, banyak teman-teman saya calling. Ya tanya lah ya biasa ya, Vina kenapa segala macam gitu. Artinya udahlah tutup buku, udah buka lembaran baru. Saya dikasih kesempatan untuk membawa influencer, membawa KOL ke satu brand besar di Jakarta Selatan. Di saat bulan puasa kalau nggak salah tuh, 2 orang, satu produksi untuk influencernya, satu emang membawa influencernya, tapi belum atas nama agensi saya, belum terbentuk Zahin, masih atas nama Vina. Tapi dari situ sudah ada kepercayaan bahwa orang aja percaya ya sama saya gitu. Kenapa saya jadi nggak percaya? Gitu, itu mulai dari teman saya percaya ke saya kalau wah, lu bisa, Vin, gitu. Dari kepercayaan itu, akhirnya kan brand itu nanya dong, masukin voice kan. Benderanya apa? Ya masa Vina? Akhirnya saya, apa ya gitu. Ya saya kan nggak ada lagi, aset saya kan bukan aset, istilahnya anugerah saya kan anak saya 2, kebetulan belakang namanya Zahin. Ya udah, bismillah aja dengan menyebut nama Allah, Zahin terbentuk di situ. Dari situ konten Instagram, akhirnya banyak yang ngelihat aktivitas saya lagi, rame lagi, banyak yang telepon. Awalnya memang niatnya membantu, tapi kan membantu kalau nggak ada skill juga nggak dipakai. Jadi artinya alhamdulillah sampai sekarang mereka brand-brand itu masih nempel sama saya gitu. Kalau berapa brand itu banyak ya sebenarnya ya, karena saya dulu food blogger sebenarnya. Ya bukan food blogger, jangan nanti saya diprotes orang, bukan. Hanya penikmat makanan yang suka makanan, review upload ibu-ibu aja mas, video upload ibu-ibu, tapi orang-orang pada banyak tertarik. Akhirnya ditolong juga nih buat dibuka koneksi lagi, relasi-relasinya dikenalin banyak lah gitu. Jadinya orang melihat Vina, ya Vina yang dulu, bukan Vina yang sebelum divorce gitu. Kalau Vina yang dulu kan aktif, saya sampai sekarang masih handle sendiri. Mungkin udah ada beberapa tim, cuma saya masih, kayak otak saya tuh nggak ada rehat buat istirahat dulu gitu. Alhamdulillah sekarang udah 5 sih ya, walau kecil ya. Tapi kalau event kita banyak. Buat yang belum tahu digital agency itu kan memang salah satu, ya sama aja sih kayak konten kreator, tapi dia lebih tersistem. Jadi brand-brand yang mau dibikinin konten, ya sama agency, lebih terarah gitu. Jadi mereka mau handling sosial media, sama kita bisa produksi video, foto, dan lain-lain itu semua bisa. Itu saya fokus awalnya di agency dan distribusi influencer. Tapi memang niat saya kan, visi misi saya bangkit dari keterpurukan ini yang saya jadikan Zahin. Komunitas Zahin. Alhamdulillah gayung bersambut, banyak banget para brand owner dan sekaligus digital agency yang sudah besar menyokong saya dari bawah. Ayo Vin, bikin acara. Saya 0 rupiah mas, acara saya bisa. Salah satunya waktu event pertama saya sama Austra Studio yang di Menteng. Itu sama Titik Putih. Banyak banget orang-orang yang bantu saya dari belakang gitu. Sampai support semua brand-brand resto makanan. Jadi mereka sponsor-sponsor gitu lah istilahnya. Saya bergerak di bidang event bukan karena profit. Malah sempat ada yang nanya gini, lu mau bikin I.O. tapi nggak mau punya profit, gimana sih caranya? Nggak ada logika kan? Kalau ditanya profitnya dari mana, saya cuma percaya Allah Datangnya dengan cara apa? Saya butuh sponsor makanan, datang. Produknya, minuman datang. Produksinya datang. Kafalah pematerinya ada. Memang saya buka tiketing, tapi tidak mahal. Itu saya khususkan untuk para pemateri yang datang, operasionalnya ke sana. Menurut saya bikin event, satu niatnya kan tadi, visi misinya Zahin kan bangkit dari keterpurukan. Yang kedua, gimana caranya saya menjadi bermanfaat untuk orang. Kalau saya bisa bermanfaat untuk orang, ya nggak apa-apa orang mau ngambil manfaat saya juga gitu, manfaat gitu, nggak apa-apa. Artinya saya bisa melebur dosa-dosa saya yang telah lalu, sampai sekarang juga masih banyak dosa. Artinya saya bekerja memang untuk sosial, bukan karena profit gitu. Makanya orang-orang alhamdulillah setelah saya menjabarkan ini, banyak yang satu visi misi membantu dari situ mas gitu. Awalnya memang ya terbentuk Zahin Community itu kan memang ada satu permintaan yang udah Vin jadi narasumber aja, saya jadi speaker di situ. Oke, saya jadi speaker di event itu. Yang organize masih dari luar gitu. Saya cuma bawa sponsor, saya speaker di sana. Namanya yang awal itu eventnya Bangkitnya Single Mom. Dari situ saya kolaborasi lagi event kedua, ketiga, sampai kemarin terakhir. Ya artinya saya ingin mengajak teman-teman saya dulu yang terpuruk nih, ayo saya gandeng bareng, kita mangkak bareng, kita beranjak bareng, kita besar bareng. Saya nggak kepengen Vina yang dulu sendiri, yang kepengen nyerah dari dunia, itu banyak mas yang kegelepak ke sana. Saya nggak kepengen Vina yang dulu ya beneran keluar dari dunia, beda alam gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Akhirnya saya merangkul mereka semua.
Dan permasalahannya nggak harus rumah tangga siapapun, permasalahan persoalan apapun. Cewek cowok itu bisa masuk di Zahin. Artinya kita merangkul mereka, membuat suatu wadah komunitas yang bisa saling menguatkan. Makanya terobosan saya, insya Allah ya bismillah bantu doa aja, pengen ngadain itu tanpa berbayar. Karena rata-rata sekarang event semuanya berbayar kan, menyulitkan orang lain untuk datang ke acara itu. Ya kan kalau nggak punya uang nggak bisa datang dong. Awalnya saya kan memang bukan pengusaha ya, saya karyawan. Jadi nge-switch mental karyawan ke pengusaha kan itu sangat-sangat susah ya. Mental down saya juga sangat, Mas. Kok ya segini, kok ya nombok. Ya saya kan harus ngeduluin tim saya juga dong. Jadi kayak pundak saya nih juga banyak nafkah di sini selain anak saya dan orang tua saya gitu. Dan banyak teman-teman saya yang butuh saya. Kalau saya nyerah gini aja ya gimana, suka dukanya ya itu agensi. Ya kan setiap bulannya berbeda sama kayak orang jualan, Mas. Ya kadang ada, ya kadang laris, ya kadang enggak. Tapi gimana caranya kita ya untuk bisa membawa happy aja, mau laris atau enggak ya tetap aja happy. Jadi orang lain kan ngeliatnya jangan pernah kasih tahu kesusahan kamu di luar, karena orang yang makin membenci kamu akan seneng. Happy-nya menurut saya banyak sekali, ngeling orang baru, mendapatkan relasi, ketemu sama orang-orang hebat, orang-orang sukses. Dalam artian orang hebat yang sukses bukan berarti orang kaya. Mereka yang punya pengalaman, cerita yang sangat luar biasa, itu menurut saya yang sukses. Bukan yang sudah dia berada di level yang teratas, penguasa, orang kaya, tidak. Tapi saya melihat dari mana latar belakang dia bisa mencapai puncak, struggle-nya dia, itulah saya bisa mendapatkan privilege itu, Mas. Bahkan saya bisa, dulu saya nggak kebayang, ya Allah kok saya bisa ketemu langsung sama menteri ini ya, kok saya bisa langsung ketemu sama ulama ini ya, kok saya bisa langsung ketemu sama artis ini ya, dan saya bisa langsung ketemu sama sosok inspiratif ini ya, gitu. Sosok inspiratif kan artinya nggak harus dari kalangan atas, kan roda berputar. Saya selalu melihat ke bawah sih, Mas. Jadi menurut saya beruntung bisa bertemu dengan orang-orang yang banyak menginspirasi saya, dengan kesusahan yang jauh lebih, ujiannya lebih dari saya, tapi dia bisa membawa ribuan karyawan gitu loh, Mas. Artinya kan nggak ada logika gitu. Kok bisa ya dia yang tadinya cuma pembantu rumah tangga, akhirnya dia sekarang punya perusahaan besar. Banyak, Mas. Itu pengusaha sukses, ternyata saya dekat dengan mereka. Itu saya deketin. Kisah suksesnya apa? Di balik usaha ini apa? Itu yang saya petik, Mas. Saya melihat perjalanan susahnya mereka menjadi acuan saya. Mereka bisa, kenapa saya enggak? Karena kan sama-sama makan nasi. Masih minum air putih. Masih manusia toh? Ya kenapa nggak bisa? Mas tahu nggak, kisah sinetron itu kan aslinya dari kisah nyata, Mas. Bahkan ada satu penulis yang sudah terkenal, itu pengen ngebukuin kisah saya. Kemarin ketemu di Independence Woman, acara Woman Support Woman, itu orang terkenal sekali, Bunda Asma. Alhamdulillah dia ngomong, Mbak Vina 24 jam ya mau nelpon saya. Saya dengarkan dan lain-lain. Saya tertarik sih memang, cuma kayaknya beliau udah sangat sibuk ya. Kayaknya kisah saya kayak receh gitu ya. Kayak Bunda Asma tuh sangat baik banget ya. Dia kan penulis yang sangat luar biasa. Menurut saya ya nantilah bisa berbagi lagi kalau memang saya sudah benar-benar bisa mendapatkan hal inspiratif lain. Yang menurut saya belum ada apa-apanya, Mas. Jadi saya belum untuk ke arah buku ya. Karena menurut saya kalau untuk buku itu kayaknya yang udah wah banget gitu. Ya mimpi saya ya pastinya saya pengen juga punya banyak ribuan karyawan. Saya pengen punya banyak membuka lapangan pekerjaan. Saya pengen banyak bermanfaat untuk orang lain. Artinya menurut saya materi itu bukan hanya uang. Rezeki itu bisa dari kesehatan, keberkahan keluarga, circle yang baik, yang positif, yang bisa mendekatkan kita ke Allah. Intinya itu yang saya pegang sampai sekarang. Karena ajaran orang tua saya, ya kalau kamu menuai kebaikan ya kamu akan balik ke situ. Kenapa saya sangat baik sama orang yang jahat sama saya? Menurut orang tua saya, semakin kamu baik sama mereka, mereka akan sangat sakit. Insya Allah doain aja yang baik. Ya Allah kan yang menentukan ya. Seenggaknya kita sudah, istilahnya sudah menikam kita, ya udah kita beresin lukanya dia. Mungkin orang lain ngeliat saya, Vina bodoh, masih aja membantuin gitu. Tapi menurut orang tua saya, ayo dirangkul lagi. Orang tua saya mengajarkan. Mereka masih ada kesempatan untuk bisa berubah. Tapi dengan atas izin Allah ya. Kenapa saya melihat duri saya itu udah bukan luka ya. Udah bukan rasa sakit ya. Tapi saya lebih kayak pengen bersahabat sama duri saya. Kenapa?
Ya selain untuk kehidupan saya yang lebih bahagia tentunya. Artinya orang tua saya selalu bilang, jangan punya dendam. Kalau orang pendendam itu, hidupnya nggak akan tenang. 3 hal yang saya pakai sampai sekarang, Mas. Saya minta maaf. Sebelum saya terjun, saya minta maaf sama semua kontak saya. Saya hanya bilang ke diri saya, minta maaf itu bukan berarti kita kalah. Tapi kita menang untuk diri kita sendiri supaya tenang. Setelah kita bisa meminta maaf sama orang, kita memaafkan. Itu hal yang susah. Setelah bisa memaafkan kan kita menerima. Dan yang ketiga bersyukur. Artinya bersyukur itu di setiap apapun yang kita hadapi, ya udah mau Allah kasih apapun ya udah bilang alhamdulillah ala kulli hal, udah gitu aja. Balik lagi dunia titipan. Intinya gitu, semakin kita percaya sama manusia, kita semakin banyak kecewa. Kalau kita udah niatnya sama Tuhan kita, sama Allah, insya Allah, Allah yang tolong. Karena semua genggaman kan di Tuhan kita. Itu artinya next ke depan Zahin Digital Agency dan Zahin Community, saya punya banyak mimpi, tapi saya serahkan semua mimpi saya ke Allah. Balik lagi ke Allah. Allah yang punya rencana, manusia yang menentukan. Artinya jika itu sudah terjadi, itu sudah ACC Allah, itu yang terbaik. Karena skenario Allah itu Allah yang ACC. Saya dari dulu selalu sholat tahajud, saya sebutin. Ketika itu didekatkan, insya Allah itu yang jalan Allah. Ketika itu dijauhkan, ya itu sudah Allah juga. Jadi artinya ya balik lagi ke spiritual kita masing-masing, Mas, itu. Insya Allah didoain aja. Untuk teman-teman yang lagi terpuruk ya, terutama yang belum bisa keluar dari cangkang, percaya sama diri sendiri. Jadi satu, selamatkan diri sendiri dulu sebelum kamu menyelamatkan orang. Peluk diri kamu sendiri dulu sebelum kamu memeluk orang, dan bahagiakan diri sendiri dulu sebelum kamu membahagiakan orang. Artinya, kamu lepasin dulu luka kamu, baru kamu bisa keluar. Semua masalah, semua persoalan pasti ada jawaban karena kita masih di dunia. Semangat buat teman-teman yang lagi masih di posisi down, yang masih di posisi terpuruk. Vina yakin Allah sayang sama kalian karena Allah menguji sesuai pundaknya masing-masing. Jadi artinya teman-teman jangan putus asa. Yuk kita bangkit bareng, kita semangat bareng. Saya Vina Mairita dari Zahin Digital Agency dan Zahin Community. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.